Pernahkah Anda mempunyai sebuah smartphone yang bisa dengan skenario di bawah rindang kehutanan, segelap ini, dengan jarak sejauh itu, dan ketika foto, hasilnya sedetail ini? Di video ini kami akan bandingkan dengan yang non-ultra, Oppo Find X9 Pro, agar pengguna dapat melihat perbedaannya. Sudah pasti juga akan melawan buah-buahan. Karena ini adalah smartphone yang memiliki zoom terbaik yang ada sekarang. Oppo Find X9 Ultra. Sebelumnya, ingin cerita sekelibet dikit. Kami sempat diundang Oppo Indonesia untuk ikut launching globalnya di Chengdu, China. Di event itu, tidak hanya X9 Ultra aja yang dirilis. Namun ada beberapa yang tidak dirilis global maupun di Indonesia. Salah satunya adalah X9s Pro. Yap, ini bentuknya lebih kecil dari X9 Pro, menggunakan Dimensity 9400S. Namun, ini tidak masuk Indonesia. Yang masuk adalah yang non-Pro-nya, Oppo Find X9s. Yap, tersedia 3 warna yang sekarang Anda sudah bisa beli ini. Lalu ada tabletnya, Oppo Pad 5 Pro. Dan yang paling menarik ini, Oppo Pad Mini. Layarnya OLED, bentuknya setipis ini, dan tersedia versi layar matte. Dan yang kerennya, stylusnya ini ada haptic feedbacknya. Dan kami pun sempat beli kemarin. Ini adalah tablet kecil terbaik dengan layar matte, yang Anda bisa langsung lihat di short video kami. Lalu ada jam kecil ini, Oppo Watch X3 Mini. Namun yang hadir resmi adalah yang tidak mini, yep, Oppo Watch X3. Di dalam boxnya langsung disambut Watch X3-nya. Lalu di dalamnya ada buku dan barcode. Dan di sebelahnya kabel dan cradle-nya. Nah, ini bentukan jamnya. Ini yang warna hitamnya atau obsidian black. Adapun yang lebih keren lagi, warna misty titanium. Ini jam enteng banget. Kami tes baterai dari hari Minggu sampai hari Kamis pagi dengan always on display nyala, sisa 12%. Oke, lanjut ke Ultra. Yes, ini warna Tundra Amber. Yang benar-benar ini skema warnanya mirip dengan kamera Hasselblad asli. Dan ini quick button-nya pun juga macam kamera Hasselblad, warna orange. Di kamera ringnya juga ada garis warna orange. Adapun yang warna orange namanya Canyon Orange. Nah, selain desain back cover yang sangat keren ini, walaupun model kamera bumpnya tidak seperti X9 Pro yang di samping, ini macam smartphone khusus kamera biasanya, tapi ini buletannya nggak bulet, tapi ini berbentuk persegi 6. Yap, ini macam dulu ada sempat bocor desain X7 Ultra, namun tidak se-ekstrim itu. Dan kami beli casing official Oppo di China, yang mungkin ini tidak dijual di sini. Ini berbahan carbon fiber. Yap, Oppo adalah salah satu brand smartphone yang menjual casing official berbahan carbon fiber. Ini kami dulu juga sempat punya casing officialnya. Dan ini ada tambahan tebel kalau pakai yang warna Canyon Orange. Kalau seri Tundra Amber, ini harus dicopot dulu. Dan kita pasang, yap, buletannya juga ikut segi 6. Keren sih ini casing. Build-nya sangat mirip dengan casing Case Folia. Dan Case Folia nanti akan jual juga untuk X9 Ultra. Tunggu aja. Cara berat memang lebih berat Ultra sedikit dibanding X9 Pro, tapi tidak seberat buah-buahan Pro Max terbaru. Dengan desain yang tidak tebal, tapi masih mempunyai baterai dengan kapasitas 7050 mAh, Oppo Silicon Carbon Battery. Dan pula dikasih charger Superfux 100 watt. Kita nyalain Smart Rapid Charging-nya, charge dari baterai 2%, dan kita mulai. Setelah 15 menit, baterai di 30%, cepat banget. Setelah setengah jam, baterai di 54%. Dan full dalam 1 jam 5 menitan aja, dari 2%. Yap, itu cepet banget untuk baterai 7050 mAh. Dan nggak panas, cuma hangat-hangat aja. Mantul tenan. Nah, kita ke layarnya. Layarnya sudah pasti Wideframe L1. Bisa nonton YouTube 4K HDR dan bisa nonton Netflix Full HD dengan Dolby Vision aktif. Dengan bezel tipis, amat nyaman nonton di sini. Yang sudah pasti terang di kesiangan. Ini kami bandingkan dengan buah-buahan terbaru, dan ini bisa dim sampai 1 nits yang buah-buahan tidak punya kemampuan itu. Jadi kalau gelap-gelapan, nggak merusak mata. Yang juga PWM dimming yang jauh lebih baik daripada buah-buahan. Membuat mata Anda tidak cepat lelah melihat layar. Yang Anda juga bisa nge-share gambar ke buah-buahan tanpa O+ Connect. Yep, quick share-nya ini sudah bisa cross protokol ke AirDrop. Pun, ini nggak semua flagship diperbolehkan. Ya, untuk saat ini, hasil gambar dan video yang dikirim sudah pasti support HDR di buah-buahan. Asik banget. Pun juga kalau pakai O+ Connect, Anda bisa kontrol Mac maupun PC laptop Anda dan gak harus ber-Wi-Fi sama alias remote. Lalu gimana speakernya? Kita lawan Find X9 Pro.
Yap, sudah pasti speakernya upgrade ya dibandingkan yang Pro. Nah, Oppo Find X9 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Walaupun secara performa, ya kadang kalah, kadang menang lawan Dimensity-nya X9 Pro. Namun, keunggulan Snapdragon adalah apabila Anda PC gamer, Oppo Find X9 Ultra lebih banyak mendukung main-main game PC menggunakan Game Hub. Yap, walaupun di Dimensity juga bisa. Namun grafik driver Snapdragon lebih banyak yang membuat lebih banyak game-game PC yang dapat dimainkan di sini. Dan lebih lancar. Ya jujur kamu belum coba lagi sih di Dimensity. Mungkin next ya. Nah, kita lihat kecepatan baca dan tulisnya. LPDDR5X dengan speed 10,6 gigabit per second dengan UFS 4.1. Dengan USB 3.2 Gen 1 yang support video out. Yap, ini layar portable tanpa baterai. Hanya colok aja ini. Nah, sekarang kameranya. Oppo Find X9 Ultra menurut kami memiliki kamera lengkap tertepat konfigurasinya yang membuat Anda bisa foto portrait mode di 1 kali, 2 kali, 3 kali, 6 kali, dan 10 kali. Semua tetap detail karena secara besaran megapikselnya cukup. Dan lihat perbedaan warnanya, ini minim banget. Dan ada filter favorit kami yang baru, Primrose. Ini hasil warnanya benar-benar amat dramatis. Yap, kalau soal portrait mode, Oppo benar-benar tidak bisa diragukan. Portrait mode pakai 10 kali, aduh, gila ini Oppo. Dan masih ada mode expand-nya Hasselblad, yang ada transisi motret yang unik ini. Yang sekarang filternya lebih banyak pilihannya dan bisa dipakai di keempat kameranya. Karena memang Oppo menggunakan kamera ultra wide 50 megapiksel, kamera wide pakai Hasselblad 200 megapiksel ultra sensing kamera 3 kalinya pakai Hasselblad 200 megapiksel 3x ultra sensing telephoto, kamera 10 kalinya pakai Hasselblad 50 megapiksel 10x ultra sensing optical zoom telephoto. Walaupun secara produsen kamera berbeda-beda ya, tapi disatukan hasil warnanya oleh kamera cilik ini. Yang spek color kameranya upgrade dibandingkan X9 Pro, yang membuat hasil foto antar kamera ini benar-benar identik. Tapi di antara ke-6 kamera termasuk kamera depan, kamera paling biasa adalah ultra wide-nya. Namun, ultra wide-nya menghasilkan gambar yang lebih lebar lagi dibandingkan X9 Pro. Ultra wide-nya lebih lebar 1 mm. Namun sangat berbeda sekali, apalagi kalau di video. Lebarnya ini lebih mantap apabila dibandingkan X9 Pro. Nah, kamera wide-nya sekarang bisa 200 megapiksel. Jadi bisa di wide atau 1 kali dan 3 kali. Ini hasilnya yang wide dan ini hasilnya yang 3 kali. Gokil ya. Kalau sama-sama pakai Hasselblad high-res 200 megapiksel lawan 50 megapikselnya Find X9 Pro, yep, lebih detail. Bahkan kotoran-kotoran di kertasnya lebih kelihatan. Nah, 3 kalinya kan sama-sama 200 megapiksel. Ya kita tes aja. Terlihat tidak lebih baik. Namun setelah kami coba beberapa skenario, ini bagian tengah adalah hasil crop 100%-nya, yang pinggirnya zoom out-nya. Yap, 3 kalinya definitely lebih baik, dan Anda tetap bisa mengambil makro. Emang sangat amat tepat kegunaan kamera 3 kalinya ini. Ini setup zoom terbaik dengan tambahan 10 kali zoom. Anda zoom jauh-jauh, masih mendapati detail. Yap, memang sama-sama menggunakan AI, tapi Find X9 Ultra AI-nya mendapatkan info gambar yang lebih detail untuk diproses. Apalagi kalau lawan buah-buahan, bener-bener ini nggak sebanding sama sekali. Lalu 10 kalinya kalau ambil bulan gimana? Yap, sudah pasti lebih baik lagi. Nah, Anda pemain pedal pun Anda bisa gunakan action mode. Namun, entah kenapa seperti belum bekerja optimal ya. Malah kalau tanpa action mode, lebih baik hasilnya. Mungkin ini perlu dibenahi di update. Pun juga, Anda bisa rekam dengan slow motion 4K 120 frame per second dengan HDR-nya aktif. Dan bisa pakai 1 kali dan 3 kalinya. Untuk potret video, sayangnya HDR belum bisa aktif ya, dan maksimal di 4K 30. Bisa pakai kamera wide dan 3 kalinya. Nah,
Nah, ngomongin video, kita ke videonya. Seperti halnya flagship, Anda bisa rekam 4K 60 dan ganti-ganti kamera. Termasuk kamera depan. Apakah lebih baik dari X9 Pro? Ya, kami coba semua konfigurasi kamera. Keduanya sama-sama baik di kondisi good lighting. Tapi untuk zoom video, sudah pasti X9 Ultra lebih unggul. Nah, untuk tes kestabilan, paling ideal adalah low light. Mulai dari ultra wide dulu. Ultra wide-nya walaupun lebih lebar, tapi tidak berkurang ya kualitasnya. Nah, kita ke wide-nya. Secara kestabilan, ya hampir tidak ada perbedaan. Fan X9 Pro sudah terbenahi stabilisasinya. Lihat warna yang dihasilkan X9 Ultra, lebih baik dan lebih akurat. Sekarang kestabilan 3 kalinya gimana? Entah cuma perasaan, tapi di X9 Ultra lebih stabil dikit. Lalu 10 kali zoomnya, nah ini walaupun udah pakai stabilisasi sensor shift, selain memang susah sekali menstabilkan zoom 10 kali, sepertinya memang sensor shiftnya tidak didesain untuk video sambil jalan ya. Ya siapa juga yang ngezoom 10 kali sambil jalan? Nah, untuk kamera depan, kami merasa kalau X9 Ultra lebih agresif noise reduction-nya, jadi mengorbani kedetailan. Ya, ini tergantung Oppo-nya, mungkin ke depan bisa lebih dioptimalkan noise reduction-nya. Nah, sekarang kita lawan buah-buahan. Pelebaran ultra wide-nya benar-benar bisa hampir menyaingi buah-buahan ya. Nah, coba kestabilannya. Tapi Anda bisa ambil lebih lebar lagi pakai Oppo. Ke Pro Video, pilih Ultra Wide, dan pencet stabilisasi, pilih OIS, maka akan lebih lebar. Dan ini hasilnya lebih lebar dari buah-buahan. Namun ya, Anda perlu lebih steady pegangnya. Anda butuh gimbal kalau sambil jalan, tapi lihat kelebarannya. Ini pencinta Ultra Wide lebar, Anda bisa memanfaatkan ini. Dan karena di mode Pro Video, jadi bisa pakai lock, dan Anda bisa impor LUT, dan di-apply langsung, gak cuma preview aja. Ini favorit content creator nih. Sama-sama ultra wide ya. Sambil jalan, tangan lurus, ultra wide. Dan ini kestabilan ketika low light. Sekarang coba kamera wide atau 1 kalinya. Coba kestabilannya. Dan ini kestabilan ketika low light. Sekarang coba sama-sama pakai periskop 3 kali, lawan 4 kali. Yap, di video review Fan X9 Pro kami, lebih stabil X9 Pro juga dibanding buah-buahan. Anda bisa tonton di tombol I di kanan atas. Sekarang kita coba zoom-zooman. Oppo sudah menggunakan 10 kali optical zoom, sedangkan buah pakai periskop prisma yang kurang bisa diandalkan. Mahal-mahal kok nggak komplit. Ya kami tahu ini memang tidak adil, tapi ini sebagai gambaran sebaik apa kamera 10 kalinya Oppo Find X9 Ultra. Yap, walaupun kami coba lebih dalam lagi zoomnya, selama kita pegang pakai tangan dan tidak jalan, ini stabil parah ya. Sampai pol pun masih bisa stabil. Yap, ini adalah fungsi utama dari sensor shift-nya. Tidak ada jitter-jitter dan still banget gambarnya. Dan Anda pun bisa pakai lock, pakai O-Lock, yang sekarang versi kedua, O-Lock 2. Ini baru ada di Find X9 Ultra. Bisa 4K 60 dan bisa ganti-ganti kamera. Nah, yang spesial dan jarang ada, Anda bisa rekam 8K pakai O-Lock 2. Ini brand kedua yang bisa 8K pakai lock. Nah, sebaik apa locknya? Cara kerataan lumetri sudah mirip dengan buah-buahan. Namun memang di beberapa warna masih lumayan tinggi. Dan di skin tone-nya. Tapi entah kenapa kami lebih suka mengedit warna pada Oppo. Ya memang kami bukan colorist profesional, tapi Anda bisa lihat perbedaan detail 8K lock dengan lock di buah-buahan yang maksimal hanya 4K. Anda bisa crop footage 8K Anda tetap mendapatkan kualitas 4K. Tuh ya, Anda bisa buat film pakai handphone ini. Nah, sekarang kita bahas soal Instagram. Dari awal first boot, Anda akan mendapati default Instagram sudah terinstall. Ini adalah pertanda kalau X9 Ultra udah meng-guide Instagram. Mohon maaf, kami salah taruh X9 Ultra malah di kanan. Nah, biasanya untuk direct Instagram, di beberapa flagship ada yang hanya bisa aktif 1 kamera aja.
ada yang cuma 2. Nah, Oppo, keempat kamera belakangnya bisa dipakai. Yang hasilnya, secara kualitas hasil download story dari kedua handphone ini, Oppo lebih besar bitrate-nya. Hampir 2 kali lipat dari buah-buahan. Nah, sebagai pembuktian, kita coba lagi. Ini kamera depan dari Instagram. Oppo hitamnya pekat, kedetailannya lebih detail. Oke, sebagai percobaan lagi, sekarang coba sama-sama indirect. Direkam dulu di kamera app masing-masing, baru diupload ke Instagram. Yep, dan lihat spek masing-masing video. Walaupun video aslinya sama-sama direkam 4K 60, tetap Oppo yang lebih besar bitrate-nya. Lantas biji mana kami dapetin videonya? Ya, kami rekam dulu di Instagram kami, tulis source handphonenya, upload di close friend di masing-masing handphone, lalu tinggal download aja story-nya. Jadi ya, kerjasama itu menguntungkan emang. Oke, lanjut. Dan ini kami sempat ambil time-lapse di Chengdu pakai Fan X10 Ultra. Oke, overall, Oppo sekarang untuk videonya makin bisa diandalkan. Dengan kapabilitas 8K, yang di X9 Pro pun tidak dihadirkan. Dan konfigurasi kameranya sih, ini benar-benar menjawab kekangenan kami terhadap kamera 10 kali zoom. Udah gitu bentuknya amat kece, baik yang Tundra Amber dan Canyon Orange. Mungkin bisa Anda sebelahi dengan buah-buahan Anda. Portrait mode yang menurut kami masih yang terbaik, ditambah lebih fleksibel dengan pilihan lensanya. Dan Anda bisa ambil long exposure di jalanan malam-malam. Yang hasilnya, nggak cuma ini, tapi banyak hal lain yang bisa Anda produce di sini. Menurut kami, bagi Anda yang bosan dengan konfigurasi kamera yang gitu-gitu aja, Oppo Fan X9 Ultra adalah jawabannya. Bagi pencinta fotografi dan videografi, apalagi ketika anak Anda wisuda, sangat berguna sekali. Lalu yang belum kami mention, vibration motor haptic yang bisa Anda atur mau lembut atau keras. Jadi, Oppo Fan X9 Ultra sangat kami rekomendasi untuk Anda beli. Dan Oppo juga barengan merilis Oppo Enco Clip 2, sebuah open earbuds yang menarik sekali. Dan semua kelebihan dan kekurangan sudah kami sampaikan di video ini. Semoga menjadi pedoman bagi Anda untuk membeli. Mohon tekan tombol like dan subscribe channel kami apabila belum motor video dan Omobi. Jangan lupa share video ke teman-teman Anda. Sekian video ini. Terima kasih telah menonton.